Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Nah, terus terkait dengan poin belajar hari ini, apa sih yang hari ini kita mau pelajarin gitu kan di Shopee Affiliate ini? Yang pertama aku akan sharing buat mengenal Shopee lebih jauh ya. Mungkin aku percaya teman-teman di sini juga semua sudah pada punya aplikasi Shopee, sudah punya akun Shopee, sudah aktif belanja Shopee, dan tadi udah banyak juga yang bahkan aktif jadi affiliate Shopee gitu ya. Eh, Thank you teman-teman, responnya, respon positifnya luar biasa sekali. Nah, terus nextnya aku akan coba jelasin tentang Shopee Affiliate. Sama seperti tadi ya, topik pagi tadi kan kita belajar tentang TikTok Affiliate. Nah, di sesi ini aku akan jelasin Shopee Affiliate itu seperti apa sih gitu loh. Cara kerjanya dan algoritma di belakang. Terus berikutnya tentang cara mendaftar dan cara kerja Shopee Affiliate, lalu strategi dan implementasinya seperti apa nanti di Shopee Affiliate, sama nanti case study gitu. Oke, kita mulai saja topik hari ini. Yang pertama, oke, kita kenal Shopee lebih jauh ya. Siapa yang nggak kenal Shopee? Nggak ada kayaknya. Semua pasti sudah kenal Shopee. Oke, aku mau sharing dulu Shopee Indonesia dan ekosistemnya gitu ya. Teman-teman, aku yakin semua familiar ya sama Shopee. Cuma mungkin belum belum semua tahu Shopee itu ekosistemnya apa aja sih gitu loh. Um, oke, Shopee Indonesia tuh dibawa dari C Group ya. Kalau teman-teman belum tahu C Group, nah boleh googling. C Group ini grup besar dari China aslinya. Dia tuh grupnya Garena. Nah, kalau teman-teman yang gaming di sini pasti tahu Garena ya. Itu siapa yang nggak kenal Garena? Eh, aku rasa nggak ada sih yang nggak kenal Garena. Kalau memang anak gamer suka main game pasti tahu Garena. Garena itu grupnya gede sekali di China, dan dia tuh punya uh, sub bisnis itu si grup. Nah, si grup itu dia yang membawahi Shopee. Shopee masuk tahun berapa teman-teman ke Indonesia? Ada yang tahu? Shopee 2017 ya, kalau aku nggak salah ingat masuk ke Indonesia. Sebenarnya di developnya udah jauh sebelum itu, cuma official launchnya memang di sekitar tahun segitu. Nah, sekarang ekosistemnya ada apa aja di Shopee? Mungkin teman-teman udah yang familiar pakai Shopee udah tahu ya. Ini logo-logonya apa? Shopee Food, Shopee Pay, XPX, ya kan? Shopee Live, Shopee Supermarket, Shopee Pay Later, Shopee Mall, sama terakhir mereka punya Cbank. Ya, nah ini yang menarik dari Shopee. Shopee itu bikin ekosistem bukan hanya untuk jualan. Ya, kalau teman-teman familiar banget sama aplikasi Shopee, pasti udah sering banget ya pakai semua ekosistem Shopee yang ada di sini. Gitu loh, pesen makan dari Shopee Food, ya kan, suka banyak voucher diskon. Eh, Belanja di Shopee kirimnya pakai Shopee Express, ya kan, karena mungkin same day atau instant delivery, ongkirnya gratis, atau bahkan dapat potongan harga spesial lah kalau instan atau same day. Terus pasti teman-teman juga tahu itu Shopee punya Shopee Supermarket, tempat teman-teman bisa belanja barang-barang groceries FMCG dalam satu toko gitu ya, langsung ordernya digabung sekaligus dari beragam brand. Shopee Mall yang pasti teman-teman udah sangat familiar, semua official store itu ada di under Shopee Mall, ya kan. Shopee Pay itu ekosistem yang baru belakangan dikembangkan, termasuk yang Shopee Pay Later sama Cbank ya, dan ada Shopee Live juga di sini. Nah, ini yang menarik Shopee Live. Ngapain sih Shopee bikin Shopee Live, ya kan? Nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Kenapa sih Shopee sekarang bikin-bikin Shopee Live gitu? Emang apa untungnya di Shopee Live gitu ya? Ngapain ngikut-ngikut si TikTok gitu kan, bikin-bikin Shopee Live. Nanti aku jelasin kenapa. Nah, oke. Dari semua ekosistem tadi, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, fokus Shopee saat ini tuh apa sih gitu loh. Nah, ini juga yang menarik ya, maksudnya aku dari sisi seller, kita juga um, sangat-sangat memperhatikan um, semua perubahan-perubahan yang terjadi di Shopee ya pastinya. Karena ini secara tidak langsung akan mempengaruhi performance kita di Shopee, performance jualan kita di Shopee gitu ya. Nah, teman-teman, aku nggak tahu nih, teman-teman notice nggak sih ada perubahan di aplikasi Shopee teman-teman saat ini? Aku mau tanya dulu, mungkin boleh balas di komen ya.
Ada yang sadar nggak itu? Aplikasi Shopee saat ini berubah. Oke, Kak Siti jawab notice Kak. Kak Kusuma iya. Oke, apa tuh yang dinotis eh, perbedaannya Kak? Pas masuk langsung ke Shopee Live Kak Fata. Oke, menarik. Ya, oke aku jawab aja langsung. Ini eh, screenshotnya ya, ini dari 2024 kuartal 1. Teman-teman bisa lihat fokusnya Shopee saat itu, tahun lalu. Itu apa? Nah, fokusnya Shopee tahun lalu di kuartal 1 ya, ini kuartal yang sama ya, tahun 2024. Fokusnya adalah di promosi dan sales. Kenapa aku bilang promosi dan sales? Teman-teman bisa lihat nih, buka aplikasi paling atas gede banget banner. Bannernya slider ya. Ada bisa 7 sampai 9 slider biasanya Shopee. Jadi fokusnya apa? Promosi. Semua promo dari official store, promosi internal Shopee, semua campaign yang berbayar, yang campaign-campaign premium, semua masuknya di banner ini paling atas. Fokusnya jelas, gede banget bannernya. Di bagian bawah ada tab flash sale. Ini kalau teman-teman scrolling, teman-teman bisa lihat semua flash sale dari official store dan non-official store. Ada semua di sini. Itu ada harga coretnya, ada timernya, countdownnya ya kan. Terus di bawah udah ada fitur live dan video. Ini tahun 2024. Oke, apa yang terjadi sekarang? Nah, teman-teman udah notice kan? Ada perubahan di Shopee. Oke, aku share. Apa yang terjadi sekarang? Ini kuartal sama 2025. Kelihatan banget ya bedanya ya. Kemanakah banner ini? Jadi banner slider yang gede ini yang fokus di promosi dan sales udah hilang nih teman-teman. Kemana larinya? Larinya ke bawah ya. Bannernya yang tadinya horizontal jadi vertikal, jadi kecil bannernya. Tetap slider tapi jadi kecil. Fokus utama yang di atas itu adalah widget. Widgetnya widget-widget apa? Ya widget-widget fitur-fiturnya Shopee itu kan ada Shopee Food, Shopee Games nih kalau di scroll ada Shopee Mall dan lain-lain. Nah terus yang ada di tengah layar handphone kita sekarang adalah Shopee Live dan Shopee Video gitu ya. Terus buttonnya di bawah juga digabung jadi satu live dan video. Bahkan nggak jarang kalau kita pertama kali buka aplikasi Shopee langsung dilariinnya ke halaman live streaming gitu ya. Tadi udah ada yang jawab tuh, diarahin langsung ke live streaming. Kavata tadi jawab, diarahin langsung ke live streaming. Ya, itu semua betul. Jadi fokus Shopee saat ini, Shopee itu memang fokusnya mau dialihkan ke live streaming dan video. Kenapa seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi udah nggak ada lagi ya section khusus flash sale. Ini yang jujur dari sisi seller, kita nih paling memperhatikan impact-nya dari sisi flash sale. Mungkin teman-teman tahu ya, flash sale di Shopee itu kontribusinya kalau teman-teman udah biasa jualan di Shopee ya, udah aktif jadi seller, flash sale di Shopee itu kontribusinya gede teman-teman. Bisa nyampe 10% atau bahkan lebih setiap bulannya ke eh, total penjualan kita. Sekarang udah nggak ada lagi section flash sale di homepage. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi Shopee, teman-teman nggak bisa menemukan lagi flash sale. Kenapa seperti itu? Ya memang fokusnya Shopee sudah bergeser. Mereka mau fokusnya di live stream dan video. Kenapa? Nanti aku jelasin lebih lanjut di materi-materi selanjutnya. Oke, next. Nah, kita coba sekarang kenal Shopee Affiliate ya. Tadi kita tahu nih Shopee fokus gitu kan dan Shopee secara platform saat ini seperti apa. Shopee ini sekarang memang mereka fokusnya mau ke arah live stream dan video. Kenapa sih gitu loh? Nah, kalau teman-teman tadi ikut sesi satu aku jelasin banyak tentang TikTok ya. TikTok tuh udah apa ya, ibaratnya udah merajai eh, market Indonesia saat ini gitu kan, sosial media yang paling sering dibuka mungkin oleh uh, sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini yaitu TikTok. Mereka aktif konsumsi konten di TikTok, aktif nge-scrolling TikTok gitu kan dan bermain di ekosistemnya TikTok. Jadi Shopee ini sebagai platform merasa terancam, gitu ya. Dan kenapa? Karena TikTok kan ya teman-teman tahu ya TikTok ada TikTok Shop gitu loh. Dan TikTok hmm, baru saja mengakuisisi Tokopedia.
Kalau tadi teman-teman join di sesi satu aku udah bahas masalah akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Nah, teman-teman bayangin ya, platform yang dulunya selalu quote on quote bersaing, Shopee dan Tokopedia, sekarang Tokopedia sudah masuk ke TikTok, gitu ya. Berarti apa gitu? Shopee secara nggak langsung dia uh, merasa ini menjadi sebuah ancaman. Terus sebuah ancaman untuk apa ya? Bisa jadi kalau dia nggak berinovasi, dia nggak merubah fokus bisnisnya, bisa jadi pengguna Shopee akan beralih kemana? Ke TikTok, gitu ya. Nah, terus kenapa sih sekarang Shopee akhirnya memutuskan fokusnya tuh berganti ke video dan live streaming? Karena memang Shopee itu juga udah punya yang namanya Shopee Affiliate, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya, siapa sih yang duluan bikin program affiliate sebetulnya? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya kalau dari sepemahamanku ya, sebagai seller ya, yang bikin duluan program affiliate itu adalah Shopee, gitu ya. Nah, kenapa ujung-ujungnya TikTok bisa lebih advance? Karena memang affiliate program ini di negara asalnya TikTok ya, di China sendiri itu memang program affiliate ini itu udah lama sekali itu ada gitu di platform lokal di China, kayak Alibaba, Taobao itu mereka sudah punya program-program affiliate seperti ini dan itu memang sangat-sangat terbukti sangat-sangat efektif buat apa? Buat meningkatkan penjualan. Jadi dari sisi affiliator atau content creator yang happy dapat komisi, dari sisi seller juga happy. Kenapa? Cost-nya rendah untuk marketingin atau memasarkan produk lewat affiliate first ini costnya lebih murah dibanding marketing konvensional. Jadi win-win solution. Nah, pada akhirnya TikTok ini bisa lebih advance dibanding Shopee. Nah, Shopee ujungnya nggak mau kalah gitu loh. Sekarang kalau kita lihat fitur-fitur 11-12 dengan TikTok. Nah, makanya sekarang kita coba kenal ya, Shopee Affiliate lebih jauh nih seperti apa. Nah, Shopee Affiliate itu apa sih? Nah, sebenarnya sama kayak TikTok Affiliate. Jadi memang Shopee Affiliate ini itu program untuk mengajak pengguna Shopee ya pastinya untuk dapetin penghasilan tambahan dari komisi penjualan produk dengan cara apa? Dengan cara mempromosikan produk Shopee. Nah, awalnya Shopee Affiliate ini itu cara orang ngepromosiin produk Shopee itu kebanyakan lewat sosial media. Sosial media apa? Instagram. Teman-teman pasti familiar lah, 3 tahun, 4 tahun ke belakang, banyak orang tuh yang nge-share konten di Instagram, terus dia bilang kalau mau beli produk ini, klik link di bio. Nah, link di bio-nya masuknya kemana teman-teman? Ke Shopee. Ya, makanya kenapa aku bilang affiliate Shopee itu sebenarnya dia lebih dulu dibikinnya. Nah, cuma memang ekosistemnya waktu itu belum terhubung. Kenapa aku bilang belum terhubung? Kalau tadi di sesi satu aku jelasin TikTok tuh infinite loop, Shopee ini belum infinite loop pada saat itu ya gitu ketika awal-awal dia bikin affiliates memang kan fokusnya ya buat orang posting di link bio atau di link sosial medianya mereka di IG story di link bio gitu kan promosinya lewat sosial media lah. Kasarannya seperti itu. Ujung-ujung sama gitu cara kerja sama semua orang yang mempromosikan ketika penjualan terjadi mereka akan dapat komisi. Itu ya komisi yang ditentukan oleh seller dan brand tergantung kebijakan seller dan brand. Nah, pada dasarnya Shopee Affiliate itu sama, cara kerjanya seperti itu. Nah, sekarang gitu, setelah TikTok tuh booming, Shopee tuh nggak mau kalah, teman-teman gitu ya. Shopee juga bikin yang namanya Shopee Live dan Shopee Video. Supaya apa ya? Tadi bikin ekosistem sendiri. Itu ujung-ujungnya ya kayak si TikTok juga, Infinite Loop. Sekarang dia punya Shopee Live, Shopee Video. Jadi cara dapat komisi atau cara jalan affiliate bukan hanya lewat sosial media, tapi bisa juga langsung diposting di akun Shopee videonya si content creator. Atau si content creator bisa langsung live dari akun Shopee-nya dia. Lewat apa? Shopee Live. Gitu ya. Jadi ini uh, adalah gebrakan baru dari Shopee karena memang dia juga ngelihat kompetitornya si TikTok juga ngelakuin hal ini. Gitu. Ini yang menarik dari Shopee Affiliate. Nah, terus Shopee Affiliate lewat live stream dan video gimana sih atau detailnya kayak gimana sih? Shopee Video apa? Shopee Live apa? Oke, kalau Shopee Video basicnya tuh sebetulnya sama kayak TikTok ya. Jadi kalau teman-teman buka Shopee, di Shopee itu sekarang ada tampilan, sorry, ada section khusus Shopee Video sebetulnya. Jadi kalau teman-teman scroll di Shopee Video, ya teman-teman tuh sama aja kayak ke teman-teman ngelihat Instagram Reels, atau sama aja kayak teman-teman lihat TikTok. Gitu, isinya konten-konten video yang ngomongin soal produk. Nah,
Tapi di Shopee Video itu kita bilangnya keranjang orange. Nah, idenya gitu ya. Karena Shopee ini identitasnya warnanya orange, itu kan kita bilang keranjang orange. Nah, di keranjang orange itu, jadi teman-teman kalau posting video di Shopee mau jadi affiliators bisa namain keranjang orange. Yang isinya apa? Produk. Tuh, produk yang teman-teman mau pasarkan gitu. Itu dari memang sistem affiliate-nya yang bisa ditambahkan ya. Itu ketika diupload videonya, terus ada transaksi yang terjadi dari video teman-teman tersebut, teman-teman nanti akan dapetin komisi. Dan nah, terus yang kalau Shopee Livestream itu ya sesimpel teman-teman ngelakuin livestream dari akun Shopee-nya teman-teman. Itu ini dari sisi affiliator ya. Kalau teman-teman jadi Shopee affiliator ya, teman-teman harus uh, tahu gitu cara nge-live di Shopee itu seperti apa gitu ya, dan keuntungannya apa itu ya udah pasti dapat komisi itu kan dari setiap penjualan yang terjadi. Nah, terus komisinya berapa persen sih? Nah, ini teman-teman aku share breakdown di sini ya. Ini table dari Shopee Affiliate. Ini resmi dari Shopee Affiliate ya. Jadi di Shopee itu teman-teman itu bisa dapetin komisi ekstra. Jadi ada program Shopee memang ya namanya itu komisi ekstra untuk para affiliators. Nah, ada beberapa brand, ada beberapa seller yang dia tuh berpartisipasi di program komisi ekstra, ada yang tidak gitu ya. Dan di Shopee itu ada yang namanya istilah golden tick. Kalau teman-teman di TikTok itu centang biru, akun akun verify. Kalau di Shopee itu namanya golden tick. Jadi akunnya itu ada kayak verified badge yang gitulah di profilnya. Nah, akun-akun golden tick itu dia akan bisa dapat komisi lebih lebih besar dibanding akun non golden tick. Nah, ini menarik ya. Ada 3 layer jadi ada komisi ekstra, ada akun golden tick, ada akun biasa. Nah, kalau misalnya produk, katakanlah produk non-elektronik, gitu kan, uh, yang komisi ekstra bisa dapat lebih dari 10%, golden tick 7%, kalau creator biasa hanya 5%. Kenapa begitu sih ya? Aku jelasin sedikit, mungkin ya karena memang effortnya tuh berbeda. Kalau teman-teman baru nih, baru masuk ke TikTok, uh, baru mulai, sorry, baru masuk ke Shopee, baru mulai Shopee Affiliates, ya teman-teman kan ibaratnya masih baru merintis. Mungkin teman-teman akan dapat uh, uh, komisi affiliates-nya tuh masih kecil, di 5%. Tapi setelah teman-teman konsisten, ya kan, jalani Shopee Affiliates, followersnya udah nambah banyak, uh, akunnya bisa dapat golden tick, ya kan, teman-teman bisa di-appreciate sama Shopee gitu kan, dengan cara apa? Dengan dapat persentase komisi yang lebih besar dari Shopee-nya, gitu kan. Dan teman-teman bisa join komisi ekstra, gitu. Nah, terus untuk perhitungan komisi seperti apa? Sebenarnya sama kayak TikTok, simpel aja. Jadi persentase komisi dikali harga harga final jual barang ya, gitu. Jadi kalau transaksi sudah terjadi, ya katakanlah teman-teman jual harga barang 100.000, komisi 10%, berarti teman-teman akan dapetin komisinya sebesar 10.000, gitu ya. Oke, nextnya gimana sih cara mendaftar Shopee Affiliate? Nah, tadi kan aku lihat teman-teman juga beberapa udah ada cukup banyak ya yang tergabung di Shopee Affiliate. Nah, ini aku jelasin lagi caranya buat teman-teman yang mungkin belum daftar dan mau daftar. Ini aku jelasin dari sisi seller mobile fashion. Nah, untuk cara simpelnya teman-teman tuh masuk ke akun Shopee ya, masuk ke bagian profile, terus nanti ada bagian Shopee Affiliates. Terus nanti tinggal pilih aja buat gabung. Nah, ini di sini bisa bisa pilih nih gabungnya. Nah, kalau teman-teman yang mau jadi affiliate, terus teman-teman pilih yang saya sebagai seorang afiliasi. Tapi kalau teman-teman sebagai sisi seller ya, teman-teman pilih saya seorang penjual. Itu di sini bedanya. Nanti tinggal pilih aja selanjutnya, terus tinggal isi semua kelengkapan data ya. Ini cukup standar lah, banyak yang harus diisi memang. Tinggal dilengkapin aja semua data-datanya sampai ke nomor NPWP, KTP, foto NPWP, foto KTP, terus ya udah tinggal di submit datanya buat jadi um, affiliate atau buat bergabung ke program affiliate-nya seller ya. Gitu nah. Terus ini kalau dari sisi desktop, buat teman-teman seller, pasti teman-teman seller kan udah punya Shopee Seller Center ya. Nah, dari dashboardnya Shopee Seller Center, teman-teman tuh bisa langsung masuk ke portalnya affiliate. Caranya gimana? Dari home, teman-teman tuh masuk ke marketing center, lalu pilih affiliate marketing solution gitu, atau linknya ini ya, sellershopee.co.id/portal/web seller affiliate homepage.
Itu nah, ini contoh tampilan eh, seller centernya di bagian affiliate marketing solution. Nah, terus kalau untuk settingnya, kalau teman-teman udah terdaftar ya di program affiliate sebagai seller, teman-teman mau setting nih dari sisi toko seperti apa. Nah, ini tampilan di aplikasinya, masuk ke uh, profil saya gitu kan, pilih toko saya, pilih promosi toko, terus pilih yang affiliate marketing solution. Nah, di situ teman-teman bisa setting ya besaran komisinya mau berapa. Nah, ini kalau dari sisi desktop, dashboardnya, teman-teman tuh bisa lihat banyak hal, sama kayak TikTok juga tadi ya, affiliate uh, commissionnya segala macam, semua data-data insight, teman-teman bisa lihat total penjualan, datang dari mana. Nah, ini menarik ya, datang dari mana karena di Shopee kan tadi yang aku bilang di awal, kalau jadi affiliate tuh bisa sharing link produknya itu dari sosial media juga, ya dari IG Story, dari bio di IG. Jadi bisa kelihatan nih, misalnya teman-teman punya toko, teman-teman tuh bisa lihat berapa banyak sih penjualan yang teman-teman udah dapetin dari affiliates gitu kan. Kak Hari, maaf saya sebelum boleh back lagi nggak? Oke, aku coba back ya. Slide sebelumnya. Sorry. Oke, yang ini. Ya, jadi yang ini tuh tadi cara setupnya via mobile apps ya Kak. Itu kalau sebagai seller mau setting affiliate dari sisi mobile apps. Nah, ini step-stepnya. Itu masuknya ke profil toko saya, nanti di toko saya itu masuk ke promosi toko, pilihnya yang affiliate marketing solution gitu untuk setting komisi dan untuk setting-setting yang lainnya seputar affiliates. Nah, ini tadi bagian yang performa ya. Di sini banyak banget yang teman-teman bisa lihat, bukan hanya performa penjualan melalui affiliate, tapi sama seperti TikTok. Nah, ini menarik ya. Kalau aku liatin perkembangannya, sebetulnya Shopee Affiliate Dashboard itu mereka tuh cukup banyak mengcopy mengcopy fitur-fitur dari TikTok affiliate gitu, dan sebaliknya ya, TikTok juga saling copy lah ibaratnya gitu. Apa yang ada di Shopee nggak ada di TikTok ya mereka copy gitu kan, apa yang ada di TikTok nggak ada di Shopee mereka copy. Jadi sebenarnya dashboardnya tuh sangat-sangat mirip tampilannya, aku bisa bilang, dan fiturnya itu sebetulnya sangat-sangat mirip juga. Jadi di dashboard ini bukan hanya lihat performance, teman-teman juga bisa lihat atau mencari rekomendasi affiliators atau KOL, itu kan bisa connect juga ke MCN dan lain-lain, sama seperti yang tadi aku jelasin di sesinya yang TikTok gitu ya. Nah, ini gambaran aja kalau di dashboardnya affiliate Shopee, teman-teman bisa lihat secara details ya performance-nya. Itu bisa difilter periodenya, terus bisa difilter ini misalnya hanya pesanan yang sudah confirm, tuh kan bisa dilihat nih penjualannya sudah berapa, total produk terjual, total pesanan, total klik ya kan, sampai ke estimasi komisi dan ROI gitu ya. Ada total pembelinya juga. Nah, terus eh, lebih jauh lagi teman-teman bisa lihat komposisi platform, dari mana datangnya eh, penjualan-penjualan ini gitu kan. Oh, ternyata 25% datang dari Facebook, 50% datang dari Shopee gitu kan. Terus teman-teman juga bisa lihat konten terbaik gitu kan. Video affiliates mana sih yang paling menghasilkan gitu kan. Live streaming mana yang paling menghasilkan, affiliatesnya siapa, penjualannya berapa. Nah, itu semua bisa dilihat secara detail di uh, affiliate dashboard ini gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau mungkin di sini mumpung lagi bahas dashboard ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan, Kak, in terms of ROI, uh, Shopee affiliate sama TikTok affiliate lebih bagus mana, Kak, penjualannya? Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang nanya ya. Aku sering ketemu teman juga, beberapa itu banyak yang nanya hal kayak gitu ya. Karena mereka sekarang benar-benar bandingin head to head TikTok sama Shopee. Lebih menguntungkan mana sih dari sisi seller gitu? Affiliate-nya TikTok kah atau affiliate-nya Shopee kah? Nah, kalau aku boleh jawab, jawabanku adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung kategori produk. Nah, ada beberapa produk.
yang memang dia itu uh, cocoknya di Shopee. Nah, kalau memang produk yang memang Shopee banget lah kasarannya gitu, secara pricing, secara audience, secara target market, yang memang dia Shopee banget, udah pasti ROI-nya akan jauh-jauh lebih besar di Shopee Affiliate dibanding TikTok Affiliate. Tapi kebalikannya, kalau memang ada produk yang mungkin hmm, lebih cocok di TikTok gitu kan, udah pasti ROI-nya akan lebih bagus di TikTok. Cara taunya gimana, Kak? Nah, gampang aja cara tahunya, ya teman-teman buka toko di dua-duanya gitu ya. Coba bandingkan, coba jalankan gitu kan semua strategi yang udah kita pelajarin hari ini, nanti akan kelihatan resultnya. Nah, coba kalau dari pengalamanku di TikTok itu memang orangnya itu adalah orang-orang yang lebih sifatnya itu impulse buying. Jadi em, kalau ngomongin harga barang ya, jujur di TikTok itu harga barang mahal itu bisa lebih bagus hasilnya daripada Shopee. Gitu. Kalau Shopee mungkin ini memang fokusnya adalah barang-barang yang memang sudah dikenal orang, orang sudah tahu harganya berapa, dia pengen beli dapat harga lebih murah atau dapat promo yang lebih banyak, mereka biasanya larinya ke Shopee. Tapi kalau buat ngincer produk baru launching, harganya mungkin lumayan mahal, uh, belum belum tahu nih marketnya lebih gede di Shopee apa TikTok, coba deh gedein di TikTok. Bisa jadi uh, akan jauh lebih bagus gitu hasilnya dibanding kamu fokusnya di Shopee gitu ya. Aku lanjut lagi. Setelah itu kita bisa lihat detail lagi ya, performance-nya sampai ke produknya gitu. Kalau tadi kan di halaman sebelumnya itu baru sampai ke akun akun affiliator-nya, teman-teman bisa lihat lebih jauh lagi ke produknya. Nah, kenapa sih produk itu penting buat dianalisa? Ya balik lagi teman-teman harus tahu ya, produk mana sih sebenarnya yang paling menghasilkan dari affiliators. Itu supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengamplify lagi, gitu loh. Bisa lebih nge-scale up lagi gitu potensi produknya. Oh, bahwa produk ini berarti cocok banget nih dibawain sama affiliators. Gitu. Kenapa? Ya ini terbukti itu dari penjualannya misalnya. Dengan komisi sekian persen, bisa jualannya sekian banyak quantity atau GMV gitu ya. Terus yang terakhir, performa di affiliates itu teman-teman juga bisa lihat performa kontennya kayak yang tadi aku bilang. Ini penting buat teman-teman tuh ngukur kalau mau ngelakuin A/B testing, kayak konten mana sih yang works, mana sih konten yang nggak works. Uh, Kenapa konten ini works, kenapa konten ini nggak works. Nah itu teman-teman lihatnya di performa konten gitu ya. Karena balik lagi kalau ngomongin Shopee video, menurutku Shopee video itu jauh lebih simpel dibanding TikTok video, karena di Shopee Video itu dia tuh algoritmanya lebih simpel karena fokusnya adalah memang untuk jualan. Kalau teman-teman compare ya, Shopee Video sama TikTok Video mungkin quality-nya agak beda. Shopee Video tuh kalau aku observe kebanyakan tuh lebih hard selling. Lebih fokusnya apa? Kayak kasih lihat ini ada produk unik, ini produk keunggulannya apa, unique selling point-nya apa, harganya berapa, promonya berapa, lebih ke arah yang kayak gitu. Tapi kalau TikTok tuh angle-nya luas sekali teman-teman gitu. Banyak video yang ujungnya FYP karena dia mainnya soft selling gitu. Kalau di TikTok ya mainnya dia soft selling, nggak hard selling gitu mainnya. Tapi ujungnya ya jualan gitu. Cuma approach aja yang beda. Nah kalau di Shopee ini kalau aku perhatiin dia tuh video lebih ke hard selling. Itu yang lebih works di Shopee untuk Shopee Video. Nah, ini kenapa makanya penting teman-teman harus perhatiin performance affiliate Shopee berdasarkan kontennya, jenis kontennya. Kalau teman-teman tahu, oke, dari semua affiliators yang jalan, ternyata dari data ini teman-teman analisa ada 3 jenis konten misalnya yang works banget di akun Shopee teman-teman. Ya udah, teman-teman fokusnya di pengembangan 3 konten itu gitu. Mau itu diposting di akun tokonya teman-teman atau di kemudian hari teman-teman lewat affiliators jualannya minta affiliators itu bikin konten sejenis. Itu fokusnya di konten-konten yang memang terbukti berhasil aja. Itu jauh lebih menghemat waktu dan biaya pastinya. Nah, terus sama juga seperti di TikTok sebelumnya ya. Ini jenis-jenis affiliate di Shopee. Jadi kayak tadi aku bilang sebenarnya fitur mereka tuh 11-12. Ya, untuk di Shopee sendiri, jenis-jenis affiliate sama ada 2. Ada kolaborasi terbuka, ada kolaborasi bertarget.
gitu ya. Sama ada satu lagi, nah ini yang menarik nih, di TikTok belum ada. Di Shopee itu ada namanya pay per post. Nah, pay per post itu gimana? Ini simpel kayak teman-teman mau campaign produk baru, misalnya produk launching, mau mau campaign, tapi teman-teman nggak mau kasih komisi. Jadi kayak bayarnya itu per posting. Nah, teman-teman bisa ikut campaign barunya ini. Ada namanya pay per post gitu. Nah, itu teman-teman langsung bisa tentuin budgetnya mau berapa, berapa banyak KOL yang mau dipakai. Nanti si Shopee akan coba matchingin. Dia akan coba matchingin dengan KOL-KOL yang sesuai kriteria, siapa yang mau gitu loh. Ini budgetnya misalnya katakanlah per post dibayar 1 juta gitu ya. Dia kan buka itu ke uh, KOL, affiliator Shopee yang memang sesuai dengan um, apa kriteria yang kita setting. Gitu. Nah, ini program barunya. Jadi sekarang di Shopee ada 3 jenis affiliate. Kolaborasi terbuka, bertarget, sama pay per post. Gitu ya teman-teman. Nah, terus gimana sih cara strategi atau implementasinya untuk di Shopee affiliate ini? Oke, dari Kak Hari ada pertanyaan. Nah, itu harus registrasi lagi Kak program barunya. Iya, betul. Nah, registrasinya dari mana? Dari sisi seller sebetulnya Kak. Sorry ya. Nah, ini program pay per post ini kalau kakak punya toko di Shopee, kakak mau coba pay per post, kakak masuk aja ke dashboard affiliate Shopee. Kakak pasti bisa lihat bannernya sekarang, pay per post. Nah, itu register Kak. Kakak masukin detail-detail ya, campaign-nya namanya apa, periodenya, budgetnya mau berapa. Nah, itu nanti kakak isi semua detail di sana. Nanti kakak akan dihubungkan dengan list-list creator yang sesuai kriteria yang kakak mau. Gitu. Itu sifatnya seperti itu. Oke ya, aku lanjut ke strategi dan implementasi. Oke, strategi dan implementasi Shopee Affiliate. Oke, kita kembali ke Golden Rule. Teman-teman ada yang masih ingat nggak Golden Rule yang tadi di TikTok? Mungkin yang tadi join sesi 1. Aku mau denger dong di komen. Ada yang ingat Golden Rule? GMV. Oke, Kak Alex. GMV apa tuh, Kak? Oke, mungkin aku sambil lanjut aja ya. Kak Debbie. X kali X sama dengan GMV. Kak Maulida, oke, shop traffic kali conversion rate kasih FS order value sama dengan GMV. Oke, Kak Maulidia nih yang paling benar. Oke, jadi gimana cara menghasilkan GMV? Ya, ini golden rule-nya ya. Jangan sampai lupa. Hah. Traffic kali conversion rate kita sebagai seller kita mau cari GMV, mau cari jualan. Nah, balik lagi ya, matriksnya semua, notes-nya panahnya naik. Kalau shop trafficnya 100.000, conversion rate nya 3%, berarti kan 3% kali 100.000, dapatlah total order 3.000. Dengan total order 3.000, kalau kita asumsikan average order value-nya 120.000, maka GMV-nya adalah 360 juta. Gitu ya. Kayak yang tadi aku jelasin juga, di sini panahnya naik semua, ini saling berhubungan, yang dimana jika salah satu matriks naik, dan matriks yang lainnya tetap, maka total GMV yang paling bawah ini akan naik. Dan kebalikannya, kalau ada salah satu matriks yang turun, matriks yang lainnya tetap, maka GFV akan turun, gitu ya. Nah, cara paling gampang gimana kalau mau naikin GFV, gitu kan? Kalau teman-teman punya toko sekarang di Shopee atau di marketplace manapun lah, mau naikin penjualan ya gampang, naikin aja salah satu dari ini, gitu ya teman-teman. Bisa naikin aja salah satu dari ini, aku berani jamin pasti GFV naik gitu. Asalkan matriks yang lain tetap. Gitu. Salah satu matriks saja naik, matriks yang lain tetap pasti jualannya naik, gitu ya. Nah, terus rekomendasinya apa sih gitu kan? Kita udah tahu golden rule-nya, kita udah tahu Shopee Affiliates tadi, udah lihat dashboard-nya kayak gimana, cara daftar gimana. Terus rekomendasinya gimana buat Shopee video sama live stream gitu kan? Ini aku bahas dari sisi seller ya, lagi-lagi ya. Kalau memang teman-teman punya toko, mau pakai affiliates dan mau kembangin Shopee video dan live stream, rekomendasinya apa? Sebenarnya rekomendasinya sama kayak yang TikTok ya. Balik lagi konsistensi itu pentingnya. Nah, bedanya apa kalau di Shopee ini sebetulnya memang nggak nggak ada formula baku dan memang yang disarankan hanya
paling nggak satu video per hari. Nah, supaya apa ya? Balik lagi supaya buat naikin algoritmanya si Shopee Video ya. Tapi memang kalau di TikTok itu kebutuhannya jauh lebih banyak, itu jauh lebih tinggi. Tadi kan kalau di TikTok aku bilang 1 sampai 3 kali per hari ya postingnya. Udah kayak minum obat tuh 3 kali per hari ya. Nah, karena memang di TikTok sendiri eh, jumlah usernya kan makin lama makin banyak. Jadi persaingannya makin makin ketat. Jadi teman-teman memang harus ngejar algoritmanya. Makanya kenapa kebutuhan posting video dituntut lebih banyak. Kalau di Shopee, at least minimal 1 kali per hari. Ya standar ya, videonya kalau bisa high quality, following thread, terus live stream juga sama. Nah, live stream TikTok dan Shopee bedanya apa? Rekomendasinya sama, minimum 3 jam per hari. Kenapa ya? Karena algoritmanya memang seperti itu. Kalau teman-teman live streamnya hanya setengah jam, 1 hari, ya teman-teman mungkin nggak akan dapetin jumlah viewers yang sebanyak itu gitu dibanding sama mungkin seller-seller lain yang live streamnya itu udah 24 jam. Itu ya teman-teman tahu lah ya pasti yang udah biasa main Shopee dan TikTok. Sekarang itu banyak banget seller yang live streamingnya 24 jam gitu ya. Nggak hitungan 2 3 jam lagi per hari tapi benar-benar nonstop gitu dari pagi sampai jam 00 live stream terus gitu ya. Terus sama ya pelajari jam terbaik juga karena nah yang menarik ini teman-teman, behavior antara Shopee dan TikTok itu berbeda. Ini yang teman-teman harus ingat ya. Misalnya di TikTok teman-teman tuh ramenya uh, jam 12 siang. Di Shopee teman-teman boleh cek bisa jadi beda gitu. Bisa jadi di Shopee teman-teman ramenya malam jam 9 malam ke atas misalnya. Jam 21.00 ke atas. Kalau di TikTok mungkin ramenya jam 12. Ini contoh ya teman-teman. Silakan dicek itu. Gimana cara taunya ya teman-teman harus testing. Gitu. Testing apa? Testing video, testing live stream, di jam berapa dicatat terus dilihat resultnya di dashboard tadi ya yang aku udah share dashboard affiliate. Teman-teman cek di situ resultnya gimana, jam mana yang paling bagus, yang paling tinggi trafficnya buat toko dan produknya teman-teman, itu teman-teman harus cek. Nah terus live stream sama ya, visualnya menarik kalau bisa pakai visual background, produk displaynya harus clear gitu kan, sama benefit-benefit lain juga ditampilin. Sama ya video juga kualitas tinggi, keranjang oranye jangan lupa masukin hashtag caption sesuai. Ups, sorry. Nah, yang menarik apa dari Shopee Video? Nah, ini mungkin teman-teman juga belum banyak tahu. Jadi, A/B testing itu penting, betul, untuk di Shopee Video. Nah, tapi menariknya, Shopee Video itu bisa di mirroring dari TikTok. Oke ya. Nah, jadi um, kita dari sisi seller ya, kalau teman-teman punya toko di dua-dua platform ini ya, di TikTok dan Shopee, teman-teman pasti mikir dong, Kak, gimana caranya kita bikin video buat TikTok, bikin video buat Shopee, per hari TikTok minta 3, Shopee minta 1. Berarti saya tiap hari harus bikin 4 video dong, Kak. Ya, jawabannya adalah nggak perlu. Gitu. Kenapa aku bilang nggak perlu? Karena basicnya simpel ya. Balik lagi, Shopee itu fokusnya di hard selling. Sedangkan TikTok itu kita butuh effort buat bikin video dan konten di TikTok supaya FYP itu effortnya jauh lebih besar. Karena TikTok itu dia belajar dari algoritma, pengembangannya dari sana gitu. Fokusnya harus jelas, clear. Kalau bisa kontennya memang berbau-bau entertainment gitu ya. Maka kalau teman-teman lihat video-video yang FYP di TikTok itu ya pasti dia sangat-sangat menghibur gitu kan. Mostly seperti itu gitu. Mainnya soft selling. Sedangkan kalau di Shopee, Shopee itu fokusnya hard selling. Nah, gimana caranya aku bilang mirroring. Jadi teman-teman bikin aja, fokus aja video untuk TikTok, bikin 3 video per hari. Dari 3 video itu, aku saranin teman-teman pisahin gitu. Satu video buat entertainment, misalnya satu video buat edukasi, satu video buat hard selling. Nah, itu 3 video itu diposting di TikTok. Nah, salah satunya dari 3 video yang teman-teman buat itu per hari, teman-teman kan bisa mirroring ke TikTok, ke Shopee, sorry. Tuh, jadi Shopee itu kalau teman-teman nggak mau keluar additional cost, teman-teman mirroring aja dari TikTok. Itu akan jauh lebih menghemat cost. Learningnya sama kok gitu loh. Teman-teman bisa tetap A/B testing, teman-teman tetap bisa jualan dengan cost yang lebih hemat pastinya. Itu ya. Nah, terus kalau di Shopee Video sama ya kayak di TikTok, pastiin captionnya itu menarik gitu kan, message-nya jelas, relevan sama kontennya. Terus bisa juga ditambah-tambah hashtag ya, karena TikTok, sorry, Shopee ini
Juga dia juga udah ada fitur-fitur hashtag sama seperti di TikTok untuk di videonya. Nah, terus jangan lupa ya keranjang oranye dimasukin gitu ya. Teman-teman kalau di Shopee bilangnya keranjang oranye ya. Kalau di TikTok kan keranjang kuning. Jadi pastiin juga setiap video yang teman-teman posting itu udah ada link produknya di keranjang orange. Jadi jangan sampai lupa link produknya ini. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau posting ke sosial media, gimana sih Kak caranya? Mungkin banyak pemula juga di sini, teman-teman sekalian yang baru mau join ke TikTok, sorry, Shopee Affiliate. Gimana cara posting linknya? Nah, ini teman-teman bisa masuk ke toko saya ya, ke bagian affiliate, nanti bisa di copy nih link-link produknya gitu, link khusus untuk diposting ke sosial media, untuk ke sosial media teman-teman. Dan ini contoh yang aku bilang ini 3 tahun, 2-3 tahun yang lalu nih rame banget nih posting-posting kayak gini ya. Jadi um, posting videonya atau kontennya ke IG, ke Instagram, Instagram Reels atau Instagram Story gitu kan. Mereka taruh linknya di bio gitu. Ke link bio masuk ke etalase nomor berapa misalnya 87 atau etalase nomor 90 gitu kan. Dia masuknya ke sini My Collection ini. Ini semua masuknya ke Shopee nih. Ini dulu happening pada zamannya ya. Sampai saat ini sebenarnya masih happening. Cuma memang sekarang udah lumayan banyak kepecah ya trafficnya. Udah nggak sebanyak itu lagi gitu kan di sosial media ini karena udah pada lari ke TikTok dan Shopee video langsung. Gitu. Oke, nah mungkin sampai situ kita langsung masuk ke case study kali ya. Nah mungkin di case study ini kayak biasa kita bisa um, komunikasi mungkin dua arah. Jadi kalau ada yang mau um, bertanya dan bantu jawab case study ini, kita coba solve sama-sama ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin aku bacain dulu case study-nya. Jadi case study-nya ini yang pertama adalah ini agak sedikit berbeda ya dari yang tadi TikTok. Case study di sini adalah Ella saat ini bekerja di sebuah brand X yang mana brand tersebut bergerak di kategori fashion. Nah, fashionnya apa? Khusus pakaian muslim gitu ya. Nah, brand X ini baru berdiri 1 tahun yang lalu dan saat ini penjualan produk brand X itu masih belum stabil dari sisi penjualan di platform Shopee. Nah, belum stabil dalam arti apa? Kadang penjualannya tinggi, kadang penjualannya rendah gitu ya. Nih, jadi penjualannya masih belum stabil karena memang baru berdiri nih brandnya 1 tahun yang lalu. Nah, tapi nilai plus brand X ini dia tuh sudah punya follower base yang cukup banyak di akun sosial media, di TikTok dan di Instagram. Yang dimana total followers di masing-masing platform sosial media tersebut itu sudah lebih dari 100 ribu. Nah, sebagai brand yang baru berdiri, brand X ini punya keterbatasan dalam marketing untuk keperluan promosi dan periklan. Nah, maka dari itu Ella diminta owner brand X untuk melakukan analisa strategi. Strategi marketing apa yang paling tepat untuk brand X ke depannya dengan fokusnya yaitu dua ya, meningkatkan product awareness, brand dan product awareness, sama meningkatkan baseline GMV, baseline penjualan di Shopee gitu ya. Nah, terus ada info lagi nih. Saat ini omset rata-rata penjualan brand X per bulan di Shopee itu 350 juta. Gitu ya. Terus Ella diminta sama ownernya, owner brand X untuk menaikkan baseline omset penjualan jadi 16 juta. Itu dengan proposal budget yang masuk akal. Nah, yuk gimana kita bantuin Ella buat bikin rencana marketing sama proposal budgetnya gitu. Buat naikin baseline-nya dari 350 juta penjualan ke 16 juta. Gitu. Ada teman-teman yang mau coba jawab kira-kira gimana proposalnya buat bantuin Ella ini? Boleh untuk teman-teman yang mau nyoba nih langsung on mic aja nih. Jangan takut. Nah, ini ada nih Kak. Ada dari Kak Dep. Silakan Kak Oke. Dep. Mungkin biar nggak ada budgetnya, mending open affiliate nggak sih, Kak? So, open to all, maybe kalau untuk yang semua dikecil 5%, tapi untuk, yang misalnya beberapa, afiliator yang memang dia tuh udah bagus,
kita mungkin bisa kasih 10%. Dan untuk awareness, mau nggak mau itu harus bayar call yang maybe budgetnya lebih besar, karena awareness kan yang followersnya lebih besar gitu. Tapi untuk closing atau ya omset itu lebih ke affiliate biar budgetnya nggak keluar lebih banyak. Itu sih mungkin dari aku, Kak. Makasih. Masih ke-mute Kak Ferdi? Oh, oke. Sorry, sorry, sorry. Aku mute. Thank you, Kadep, untuk jawabannya. Ada lagi mungkin yang mau coba jawab? Mungkin satu lagi. Boleh, yuk satu lagi. Satu lagi ada yang mau nyoba jawab. Tadi ada kalau nggak salah tadi ada Kak Haikal ya. Nah ya, silakan Kak. Ya, izin berjawab ya, Bu. Yang pertama itu kita harus mastiin dulu ke targetnya ke siapa, terus juga marketing funnelnya ke siapa, terus juga mengenai budget juga, Bu. Jadi target market ini yang bisa memenuhi dari Ella ini, terus juga marketing funnelnya juga harus ada, terus juga budget daripada Ella tersebut juga harus ada, Bu. Oke, thank you Kak Haikal. Gimana nih Kak Ferdi? Oke, thank you ya, Kak Haikal sama Kak Dep. Dua-duanya betul. Oke, kita coba bahas aja. Jadi tadi saran dari Kak Dep adalah mungkin open to affiliates gitu dengan komisi mungkin di awal-awal karena concernnya terhadap budget juga ya. Mungkin di open 5% gitu ya. Tadi sarannya Kak Dep. Kak Haikal tadi bilang dicoba telah dulu nih target marketnya siapa, baru nanti di breakdown by funnel. Jadi jawabannya dua-duanya betul. Oke, kita bahas saja dulu ya detailnya seperti apa. Nah, jadi karena ini produknya Brand X ini sekarang adalah um, produk fashion, gitu kan, fokusnya adalah pakaian muslim. Jadi kita open aja, target marketnya geografis Indonesia. Kita nggak perlu spesifik kayak tadi di TikTok ya, karena ini produknya memang adalah produk fashion, kita open saja. Demografisnya ya kita pilih wanita. Kenapa wanita ya? Karena memang market fashion paling besar saat ini di Indonesia memang masih didominasi oleh wanita gitu kan. Usianya Risha ini aku ambil 21 sampai 45. Kenapa 21 mulainya? Ya karena memang menyesuaikan buying power ya. Kalau kita set lebih rendah mungkin dia belum punya buying power ya karena mungkin masih kuliah atau masih sekolah. Jadi aku set dimulai dari 21 tahun ke atas. Interestnya kita ambil di fashion dan lifestyle. Nah, balik lagi tadi KK udah sebut marketing funnel, betul ya? Kita telaah marketing funnelnya. Nah, kenapa sih perlu telaah marketing funnel? Karena balik lagi concernnya adalah yang disampaikan di uh, uh, case study ini adalah brand X ini baru berusia 1 tahun. Brand baru nih, teman-teman. Nah, kalau brand baru biasa concernnya di mana sih, teman-teman? Ada yang bisa jawab di komen, di chat mungkin? Brand baru biasa concernnya di mana tuh? Kalau misalnya kita baru bikin brand, awareness, awareness, awareness. Oke, mantap. Semua udah sepakat ya. Memang concern utama untuk brand baru adalah di masalah awareness. Ya. Nah, makanya dari marketing funnel ini kita pecah prioritasnya. Karena ini brandnya brand baru berdiri 1 tahun gitu kan, kita harus memang kuatin di masalah awareness dan consideration. Ini aku merahin, ini adalah prioritas pertama, prioritas satu. Nah, setelah awareness dan consideration kita bisa solve, lalu pasti ujungnya apa? Ujungnya ke conversion gitu ya. Ini prioritas dua. Nah, setelah conversion terjadi, barulah loyalty terakhir. Gitu karena memang ini part part journey dari marketing funnel ya. Loyalty itu memang jadi part terakhir. Ini part yang paling sulit, gitu kan. Gampang-gampang sulit sebetulnya untuk mastiin bahwa customer kita itu belanja terus gitu sama kita gitu. Repeat order lagi. Belanja lagi gitu ya. Ini yang
um, sangat disukai oleh semua seller pastinya ya, loyal customer. Nah, dari marketing funnel ini, apa sih yang kita bisa telaah lebih lanjut? Um, Current media yang mereka punya sekarang, sosial media mereka cukup strong, itu ada dua, Instagram dan TikTok. Followersnya masing-masing di atas 100.000 ya. Terus dari case tadi ini kita bisa simpulkan di sini ada 4 hal ya. Target penjualannya tadi ya mau naikin baseline penjualan dari 350 juta ke 600 juta ya. Berarti target penjualan baru adalah 600 juta. Incrementalnya berapa? 1,7 kali. Persentasenya berapa? 71%. Nah, ini mungkin real case skenario ya. Kadang uh, seringkali mungkin kita nentuin target penjualan versinya tuh versi agresif gitu ya. Langsung pengen incremental 71% dari baseline. Gitu kan. Pertanyaannya possible nggak? Oke. um, Sebenarnya possible aja, tergantung strateginya nanti bagaimana dan budgetnya di approve atau enggak gitu ya. Ujinya kan ke sana. Nah ini budgetnya by proposal ya kalau di case ini. Jadi tadi bosnya Ella itu minta dipropose gitu, marketing plan-nya mau seperti apa, sama nanti budgetnya itu kira-kira hitungannya gimana. Oke, kita next langsung aja ke perhitungannya. Oke, ini teman-teman jangan bingung dulu, tenang aja. Sebiasa ya kita bahas satu-satu ya. Kita bikin tabel seperti biasa, kita breakdown dulu. Berarti kan expected GMV atau penjualannya adalah 600 juta ya. Nah, ini balik lagi asumsi order value karena ini fashion muslim ya. Kalau aku in average mungkin produk fashion gitu kan yang ada sekarang, asumsi saja kita taruh di angka 100.000 gitu ya, average order value-nya. Terus kita juga bikin asumsi CR 3%. Nah, ini aku kasih notes. 3% ini bisa dicek by historical data atau ya tadi pas di case TikTok aku juga udah sempat kasihin ya. Kalau teman-teman nggak tahu gimana cara nentuin target CR, teman-teman googling aja gitu. Average conversion rate produk fashion muslim di Shopee misalnya seperti itu. Nanti googling aja teman-teman coba bertanya ke Google. Tuh, nanti average-nya keluar. Nah, biasanya fashion itu average CR-nya lebih tinggi dibanding produk-produk seperti case tadi sebelumnya skincare misalnya. Biasanya fashion itu agak sedikit lebih tinggi. Jadi kita asumsi di sini 3%, berarti total order yang dibutuhkan adalah 6.000 gitu ya. Dapatnya dari mana? 600 juta dibagi 100.000, itu dapat total order needed-nya 6.000. Nah, terus total traffic-nya dapat dari mana? Dari 6.000 total order yang kita butuhkan dibagi 3%. Dapatlah 200.000. Berarti kita harus bawa traffic 200.000 ke toko bosnya Ella gitu ya, ke si produk fashion muslim ini supaya si bosnya ini bisa dapat penjualan 600 juta. Nah, gimana hitungan budgetnya, proposalnya? Oke, nah by funnel kita pecah lagi sama by awareness consideration sama by conversion. Nah, di sini aku agak bedain ya. Kalau di awareness consideration kita tetap mainnya ke affiliates. Ada berapa tier sama mega, makro, mikro. Ini total video post, ini estimated impression, dan ada estimated total cost juga. Nah, dari awareness dan consideration funnel ini melalui affiliate posting ini, kita berasumsi kita akan dapat 88.000 traffic. Dari mana hitungnya? Total estimated impression 4.400.000 dikali conversion CTR-nya 2%. CTR tuh click through rate ya teman-teman yang belum tahu. Jadi dari 4.400.000 orang yang lihat, kita asumsikan 2% itu mengklik dan masuk ke halaman produk. Jadilah 88.000. Itu estimated traffic-nya. Dengan 88.000 ini, cost-nya berapa untuk di funnel awareness consolidation itu 75 juta. Gitu ya. Terus masuk ke funnel berikutnya adalah conversion. Nah, conversion ini agak menarik di sini case-nya karena dijelaskan di case awal, mereka punya akun sosial media ya, Instagram dan TikTok yang followersnya udah lumayan banyak, lebih dari 100.000. Jadi sebenarnya itu bisa kita manfaatkan dengan apa? Dengan sosial media post. Nah, di sini aku ada ngitung estimated impression sama estimated cost. Kenapa ada estimated cost, Kak? Ya, karena balik lagi kita bikin konten pakai modal ya. Gitu ya. Jadi ada biaya yang memang akan ditimbulkan untuk kita bisa bikin konten yang bagus. Gitu. Jadi aku di sini simulasi aja. Aku hitung per
konten 300.000. Jadi dengan 30 konten per bulan, satu konten per hari, kita butuh biaya 9 juta buat sosmed post. Postingnya kemana? Bebas. Itu kan ada dua akun sosial media yang mereka udah punya dan followersnya banyak, ya bisa diposting ke Instagram dan bisa posting ke TikTok. Dengan link masuk balik ke Shopee. Karena kita sekarang ngomonginnya Shopee Affiliate ya, teman-teman. Shopee Affiliate kan tadi aku udah jelasin bisa diposting melalui sosial media juga. Nah, terus berikutnya untuk nambahin conversion, kita ngelakuin yang namanya live stream. Live stream di Shopee, gitu ya. Kenapa di sini aku suggest live stream di Shopee? Nah, karena Shopee itu dari learning yang aku punya, live stream di Shopee itu jauh lebih menghasilkan secara jualan dibandingkan live stream di TikTok. Tapi memang ini disclaimer ya, ini balik lagi tergantung ke jenis produknya dan kategori produknya. Nggak melulu live stream Shopee itu lebih laku, gitu ya. Lagi tergantung produknya. Karena ini case fashion muslim, aku cukup yakin live stream di Shopee akan jauh lebih menghasilkan. Jadi kita taruh live stream 90 jam per bulan, 3 jam per hari. Estimated impressionnya 45.000, cost-nya dapat dari mana? Nah, ini aku kali biaya live stream. Tuh, kita ambil biaya rata-rata. Per satu kali live stream, ini aku ambil hitungan biayanya. Aku kalikan total jam. Ya. Terus kita juga pakai makro QOL. Kenapa Kak makro QOL? Buat conversion. Nah, karena balik lagi dari learning yang tadi aku share di TikTok, eh, ada QOL yang mungkin dia cocoknya di awareness consideration, ada QOL yang cocoknya mungkin di conversion. Kenapa aku ambil makro? Karena budgetnya terbatas. Sayang kalau aku ngambil mega. Dan kalau ngambil mikro, mungkin impact-nya nggak segede itu. Impression-nya jauh lebih kecil. Jadi mending aku ngambil yang mid tier, ngambil yang makro. Gitu. Aku asumsi kita hire 20 orang gitu kan, 20 video post, impression-nya dapat lumayan banyak, 2.400.000 ya. Um, dengan estimated cost 20 juta. Terus ditambah ads boost. Nah, ini ads ini penting gitu ya. Lagi-lagi ads ini buat buat apa? Buat boosting postingan sosmed, buat boosting live stream kita, dan bisa juga buat boosting postingan KOL. Kalau memang impressionnya bagus, um, viral videonya, kita bisa boosting pakai ads. Tuh, aku parkirin 10 juta di sini. Nah, total-total di funnel conversion, estimated impressionnya 3.745.000. CTR lebih gede ya, karena fokusnya di conversion, 3%, dapatlah total estimated traffic yang dibawa 112.000. Total cost 61.500.000. Nah, akhirnya masuk ke kesimpulan di tabel bawah. Jadi total uh, traffic yang di generate bisa 200.000, 350. Pas ya. Itu kan total traffic yang kita butuhkan 200.000 di atas. Ini kita deliver sedikit lebih tinggi. Terus sum total estimated cost 136.500.000. Dari mana? 75 juta tambah 61.500. Ya. Terus estimated commission fee. Nah, ini yang menarik. Tadi di mention di awal karena budget terbatas diusulkan komisi 5%. Nah, ini aku setuju. Tuh, kita coba mulai dengan commission fee 5% aja buat affiliates. Kita sisihkan di sini 30 juta. 30 juta. Jadi total estimated marketing cost sama commission ya 166.500. Loss-nya berapa tuh GMV 3,6. Karena expected GMV-nya 16 juta. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini proposal, ya kita harus rincikan secara detail seperti ini agar apa? Agar bosnya Ella bisa berhitung gitu. Estimated loss 3,6 masuk kan nih gitu. Kalau saya setelah dihitung, oh nggak masuk ya, kita harus tekan lagi berarti cost-nya. Mana yang kita bisa pangkas di cost-nya supaya ujung-ujungnya um, ROAS-nya ini bisa naik. Gitu. Bisa lebih gede dari 3,6 gitu. Ini Kadep kayaknya raise hand ya. Ada yang mau ditanya Kak? Silakan. Boleh, Kak Dep? Kak, aku boleh nanya nggak sih kalau misalnya kerja di company, kita udah propose, habis itu di-approve, terus ternyata kita nggak bisa achieve GMV-nya gitu. Apa itu biasanya kita langsung dipecat ya, Kak? Oke oke ini pertanyaan yang pertanyaan yang cukup menarik ya. Om Intinya seperti ini. Kalau kita kerja di company, memang ini kan semua by proposal. Kalau pertanyaan worst case-nya kita nggak mencapai target apa yang kita propose gitu ya. Salesnya nggak nyampe, apakah kita langsung dipecat? Eh, Jujur ngomong itu balik tergantung company-nya ya. Tuh, karena
tiap company pasti punya kebijakan masing-masing. Cuma kalau menurutku pribadi ya company yang memang benar gitu ya, quote on quote memang company yang sudah sustain, dia nggak akan sembarangan mencat orangnya gitu. Karena gini, balik lagi buat aku, uh, dunia e-commerce ini dinamis gitu ya. Apa yang kita propose di kertas gitu ya, sebagus-bagusnya hitungan kita belum tentu secara uh, secara implementasi itu bisa berjalan mulus. Contoh misalnya ada um, force major gitu kan, hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya kita udah memperhitungkan impression bisa sekian sekian sekian, tiba-tiba misalnya KOL kita kena skandal. Skandal apapun itu ya, tuh kena kasus yang lagi rame di TikTok kan, kasus pemerasan lah ya, kasus inilah itulah gitu kan, yang bikin jadi nama baiknya tercoreng. Nama baik tercoreng, siapa yang kena? Brand yang kena. Oh, dia kan terafiliasi dengan brand X yang suka jualin produk fashion muslim misalnya. Habislah kita gitu ya. Maksudnya kita sebagai klien ya, kita sebagai brand ya, hal itu kan mungkin aja terjadi gitu. Kita nggak bisa duga. Nah, kalau brand atau company yang fair ya, dia pasti akan mengconsider gitu, kayak kenapa nggak bisa achieve, ya kita sama-sama gali bareng-bareng gitu loh. Di kenapanya dan di alasannya apa. Itu lebih ke arah situ sih. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, balik lagi ke study case. Jadi seperti itu perhitungan detailnya. Nah, terus di sebelah kanan ya, ini sebenarnya penjelasan aja um, untuk apa yang sudah tadi aku jelasin dari sisi table. Jadi memang untuk proposal ke bosnya Ella di study case ini, memang sarannya adalah kita bikin breakdown sedetail mungkin sampai ke perhitungan ROAS-nya. Karena bos Ella ini budgetnya open, gitu. Dia minta dipropose dan dia butuh detail gitu. Kira-kira dengan budget sekian bisa dapat nggak angka GMV yang dia mau. Gitu. Terus saran untuk Ella lebih baik melakukan direct approach ke para affiliates. Untuk apa? Untuk menekan cost. Gitu ya. Karena kalau tadi di case-nya TikTok kita pakai MCN itu kan karena consideration-nya timeline-nya 2 bulan. Butuh cepat. Kalau di sini kan kita nggak di-mention. Gitu. Bos Ella tuh masih open minta dipropose dulu. Nah, sarannya adalah direct approach saja ke affiliates. Lewat mana? Lewat Shopee Affiliates Dashboard gitu loh. Kita bisa direct approach ke masing-masing affiliates, satu-satu kita chat, kita bisa menekan cost gitu. Cost apa? Cost agency fee. Kita nggak perlu bayar agency fee. Gitu. Bahkan kalau kita mau nego salah satu ya ke affiliators-nya, mungkin aja kita bisa dapat yang tadi aku sempat mention. Mungkin aja ada yang mau ngasih free gitu tanpa rate card, free endorse, hanya cukup kirim produk sampel gitu dan commission gitu. Jadi kalau dia jualan, kita baru bayar. Kalau dia nggak jualan, ya kita cuma rugi di produk sampel gitu. Itu saran saran dari aku sih untuk Ella gitu. Mungkin sekian untuk yang sesi Shopee. Semoga membantu teman-teman mendapatkan ilmu baru. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Boleh, Kak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita bisa on mic ya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit nih, Kak, buat Q&A. Ya. Oke. Silakan dari Kak Langgeng. Ya, Assalamualaikum. Um, Ya, dengar nggak, Mbak? Assalamualaikum. aman, Kak. Oke. Pertanyaan saya gini, Kak. Saya misalnya punya 2 akun nih. Akun pertama saya pakai TikTok, terus kemudian yang satu pakai Shopee Affiliate. Nah, kemudian saya pengen live streaming nih dengan produk yang sama gitu. Apakah itu tidak mengganggu traffic kita atau ada pelanggaran ya ketika kita live di situ? Karena kita kan lumayan tuh kalau kita bisa live dua-duanya kan budgetnya juga lumayan. Kalau check out kan dua-duanya asalkan kalau misalnya kita nggak nyebutin bahwasanya itu adalah mohon maaf jadi saya sambil kerja ini. Jadi istilahnya kita nggak nyebutin entah itu oren atau itu dengan yang platform yang satunya. Itu aja sih pertanyaan saya, Kak. Apakah diperbolehkan gitu? Oke, thank you Kak Langgeng. Ini pertanyaan yang paling menarik yang memang cukup
banyak jadi concern banyak orang juga. Mungkin aku verifikasi sedikit ya, ini Kalangung berarti posisinya sebagai affiliators ya, sebagai content creator ya Kak, betul ya Kak? Ya, saya kebetulan kan kemarin kena PHK, terus saya kan belajar untuk TikTok affiliate dan juga Shopee affiliate ini juga Shopee affiliate ini juga baru Kak Ferdinand. Jadi Oke. dua-duanya saya masih GMV-nya juga masih belum banyak juga, masih sekitaran 1 jutaan lah. Paling 1 bulan masih ya alhamdulillah lumayan buat beli jajan itu aja sih. Ya, Cuman oke. saya pengen tanya ya itu tadi Ya, kita pengen satu nyelam langsung dapat 2 ikan gitu loh. oke. Ya, paham Kak. Iya Kak. Oke, siap. Aku izin jawab ya, Kak Langgeng. Semoga ini bisa menjawab concern dari Kak Langgeng. Jadi sebenarnya gini, kalau di kita istilah mirroring Kak. Nah, mirroring live stream itu diperbolehkan atau enggak? Jawabannya boleh Kak. Nggak ada aturan resmi atau aturan baku yang melarang live stream mirroring. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah TikTok ini itu dia ketat sekali Kak. Ketat dari mana algoritmanya? Mungkin Kalanggeng kalau kalau coba googling ya, banyak sekali rules yang dilarang oleh TikTok. Ujungnya apa? Kalau kita kena, itu kita sebutnya violation. Nah, di TikTok live stream itu violation-nya ketat banget, Kak. Gitu. Kita salah nyebut dikit aja. Kita kepleset nyebut di Oren, misalnya di Shopee, nyebutin kata-kata seperti itu, langsung kena violation. Bentuknya poin. Makin gede poinnya, eh, lama-lama itu akan numpuk, dan eh, impact-nya apa? Kita bisa di-freeze account-nya. Kita bisa nggak bisa live stream lagi. Beda-beda penaltinya. Nggak bisa live stream selama 3 hari, ada yang 24 jam, 3 hari, seminggu, bahkan ekstrim level ya di ban gitu loh, di ban permanen gitu, itu level ekstrim. Jadi aku bisa bilang di TikTok itu um, rules-nya ketat sekali, dan mereka tuh ngeceknya pakai AI kalau enggak robot yang ngecek, bukan manusia. Jadi kita kepleset dikit, mulutnya nyebut nyebut kata-kata Shopee, Oren, langsung kena violation. Jangan kan itu, kita misalnya nyebut kata-kata general deh, kita nggak sengaja nyebut, iya nih di live aku hari ini paling murah, kakak check out sekarang, buruan check out sekarang, karena harganya paling murah hanya ada di live ini, itu langsung kena violation. Jadi kata-kata super power, kayak paling murah, paling bagus, paling efektif, itu semua di ban sama TikTok. Kakak nyebut ini tuh fix pasti kena violation Kak. Jangan dicoba gitu ya. Nah, terus balik lagi ke topiknya, mirroring live stream, boleh apa enggak? Boleh Kak. Nah, cuma catatan gue gini, kalau Kakak sebagai content creator, katakanlah Kakak berarti punya 2 account, satu account A di TikTok, satu account B di Shopee, Kakak bisa aja ngelakuin live stream mirroring. Tapi live stream mirroring, big challenge-nya apa Kak? Harganya Kak. Contoh ya Kak, Kakak jualan produk keyboard. Kakak endorse-nya sama nih, produk keyboardnya misalnya merek Logitech gitu. Kakak ngambil Logitech official store di TikTok, harga keyboard yang sama, mungkin di TikTok harganya 200.000, di Shopee mungkin harga 190.000. Nah, kakak tuh big challenge-nya adalah kalau mirroring ya, mirroring live stream itu adalah nyebutin harganya Kak, gitu loh. Kakak nggak bisa nyebutin harga kalau case-nya kayak gitu, karena harga di dua platform ini biasanya beda Kak, gitu. Karena aku sebagai seller ya, aku juga udah mikirin ini cukup panjang, cukup lama, karena memang tujuan kita mau efisiensi. Kita pengen sekali keluar cost live stream, itu mirroring. Nggak perlu live stream dipisah, live stream TikTok sendiri, live stream Shopee sendiri. Tapi sampai detik ini, aku masih nggak bisa mecahin algoritmanya Kak, karena masalah pricing ini gitu loh. Karena buat aku, kita live stream itu harus dua, jelasin produk, jelasin deals. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya orang yang nonton mau beli, betul nggak? Gitu kan? Nah, tapi oke, jelasin produk aman, kita bisa mirroring. Pas jelasin deals, nah ini yang cilaka Kak, gitu loh. Harganya beda, di TikTok beda, di Shopee beda. Nah, kalau misalnya case-nya harganya sama, kalau nggak aman. Bisa banget Kak mirroring. Asal jangan nyebut platform, jangan nyebut kata-kata apapun, gitu kan, yang berhubungan dengan platform, itu nggak akan kena violation. Tapi kalau harganya sampai beda, kalau enggak, kemungkinan besar nggak bisa mirroring sih Kak, menurutku ya. Tapi boleh dicoba, barangkali kalau enggak nanti bisa nemuin celahnya. Gitu, karena aku juga masih belum nemuin celahnya. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Kak Langgeng ya. Oke, terima kasih Kak Langgeng atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Ferdi atas penjelasannya gitu. Nah ini Kak, kalau misalnya tadi tuh ya, kalau misalnya bilang cek etalasenya ya guys, itu tapi masih aman ya Kak ya?
Oke, ya Kak Fata komen cek etalasenya ya guys, masih aman kah? Ya masih aman Kak. Jadi itu memang sebenarnya salah satu cara buat ngakalin. Tapi ini balik lagi, kesulitannya adalah berarti challenge berikutnya menyamakan etalase Kak. Tuh, jadi kalau misalnya kakak live di TikTok tadi ya, kasusnya keyboard Logitech ada di etalase nomor 3, berarti di etalase Shopee juga kakak harus make sure etalase nomor 3. So, biar nanti viewersnya nggak bingung. So, tinggal ngomong cek etalase nomor 3 ya, gitu. Nah, cuma memang balik lagi kakak nggak bisa nyebutin deals. Itu yang agak sayang sih. Harga nggak bisa nyebutin, promonya nggak bisa nyebutin karena beda. Tuh, dua platform ini. Gitu sih. Wah, tricky juga ya Kak ya. Iya, tricky banget sih Kak memang. Oke, tapi mungkin bisa dicoba. Tapi sih sebaiknya effort dikit nggak apa-apa deh, dibeda gitu ya. Sorry, Ya, daripada mirroring tapi nanti malah akhirnya bingung sendiri atau ketika nggak sinkron nih terkait harga gitu nanti malah pembelinya kabur gitu kan. betul, betul. Itu atau resiko yang tadi yang paling ngeri ya kena violation di TikTok. Wah, benar itu yang paling Iya, parah ya iya. Kak ya. Betul, takutnya namanya kita nggak sadar ya, namanya live stream kan capek pasti yang ngomong terus berjam-jam. Takutnya kita udah nggak fokus, kepleset nih lidah kita. Wah, kena deh kita violation. Gitu sih. Oke, terima Ya. kasih Kak Ferdi penjelasannya. Selanjutnya ada dari Kak Meni. Kak Meni, silakan Kak Meni. Halo, Assalamualaikum. Halo, Kak Menik. Ya. Aku kan udah join dari tahun 2024 ya. Cuman aku tuh cuman rajin nge-share linknya aja sih, Kak ya. Pendapatannya juga nggak banyak. Nah, aku tuh pengen tahu salah satu strategi biar untuk meningkatkan komisinya selain dari link. Terus kalau seandainya bikin video itu, kita udah rajin bikin video, cuman nggak FYP juga sih. Kadang bikin bikin ini ya bikin ngedown gitu. Itu aku minta triknya aja sih gimana gitu. Oke. Kalau nge-share link aku biasanya lewat WA sih Kak, kan aku lebih aktif di WA tuh. Jadi Oke. teman-teman banyak gitu. Lumayan sih bisa. Terus aku kadang juga suka milih-milih toko yang komisinya tuh agak gede gitu. Ada yang kasih Mm-mm. 12% gitu kan. Lumayan ya kenanya 9.000 gitu. Cuman kalau Iya, untuk iya. video, aku udah pernah bikin sering gitu, cuman kok nggak FYP gitu. Jadinya, aduh aku kok down gitu. Oke. Gimana Iya. gitu nih kasih Baik, baik. kasih cara semangatnya atau kayak gimana gitu Kak, cara-caranya. Thank you ya. Oke, siap Kak Menik. Sorry Kak Menik, aku konfirmasi dulu di satu hal ya. Ini Ah, Kak Menik berarti boleh. bertanyanya untuk Shopee ya, berarti ya? Ya betul di Shopee. Shopee ya. Oke, baik, baik. Oke, terima kasih Kak Menik. Oke, aku izin jawab aja. Jadi untuk FYP di Shopee Video, um, apakah lebih susah daripada di TikTok? Jawabannya kalau dari aku pribadi, aku melihatnya iya lebih susah. Gitu. Sebenarnya bukannya susah dalam artian gimana, lebih tricky Kak. Karena Shopee itu tadi ya, aku bilang fokusnya tuh dia hard selling. Nah, terus di Shopee itu ini yang juga masih mungkin sisi kekurangannya dari Shopee ya. Shopee itu belum ada fitur yang kayak tadi Kak, TikTok trend center yang buat ngelihat trending hashtag, trending music itu belum ada Kak. Jadi kita tuh benar-benar quote on quote kayak buta aja gitu. Kita nggak tahu tren yang ada di Shopee Video saat ini tuh apa. Kita nggak tahu gitu. Yang kita bisa lihat ya ya apa yang disuguhkan ke Shopee Video kita gitu loh. Video-video apa yang mungkin viewersnya banyak. Nah, cuma dari experience aku, Shopee Video itu memang hard selling Kak. Nah, sebetulnya, nah ini sebenarnya sedikit tips ya Kak. Mungkin Kakak boleh consider. eh Shopee Video itu nggak harus Kakak yang bikin sendiri videonya Kak. Nah, kalau Kakak perhatiin ya di Shopee Video itu banyak banget ya quote on quote mereka tuh sebenarnya ngambil ngambil video dari official brandnya, tapi di edit-edit lah, di remake-remake dikit ya kan. Fokusnya di hard selling, itu jualan loh Kak. Itu jualan. Nah, ini makanya sebenarnya menurutku ini keunikan yang berbeda. Kalau di TikTok memang kita harus kreatif banget, muter otak banget dan harus genuine kontennya dan kontennya tuh ya isinya produk review lah, ASMR lah, apa ya review produk lah yang benar-benar kelihatan muka kita yang kita pakai orang jadi trust genuine. Nah, kalau misalnya uh, di Shopee, kakak tuh bisa nyomot video kak. Itu nyomot video dari brandnya, dari prinsipalnya, atau dari
sosial media lain, kakak remake ya. Aku nggak menyarankan ngambil video orang tanpa izin ya. Di remake, diedit gitu kan. Kakak tambah-tambahin ini itu, jadilah sebuah video baru. Nah itu bisa jualan nggak di Shopee gitu. Nah pertanyaannya ya gimana caranya kalau belum FYP ya? Tadi balik lagi ke saranku yang pertama adalah konsistensi Kak. Karena memang jujur nggak mudah gitu untuk mengcrack algoritma itu tidak mudah. Tapi sekali kakak udah mengcrack itu, kakak akan jadi lebih semangat dan lebih happy pasti karena yang nonton banyak, engagement banyak, komisinya gede. Itu kan banyak yang beli dari akun kakak. Terus kalau ngomongin sosial media, saranku juga ditingkatkan lagi gitu. Kalau sekarang fokusnya di WhatsApp, mungkin kakak bisa coba sebarin juga di Instagram. Coba mulai nge-build itu gitu, bikin akun Instagram, uh, akun TikTok gitu kan yang buat memang spesial nge-review produk. Nah, kalau kakak memang mau jadi content creator full time, yang memang fokusnya adalah strongnya di konten, ya sekalian aja gitu, bikin social media account, fokus di sana, review produk di sana, linknya main di Shopee, terus posting di TikTok juga pakai keranjang kuning, langsung dapat semuanya kak. Gitu. Mungkin itu sih saran dari aku. Oke, semoga menjawab ya Kak Mendik ya. Terima kasih Kak Mendik atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Ferdi. Oke, kita lanjut. Maksimal 2 penanya lagi ya, on mic ya, sebelum kita ke Slido ya Kak ya. Ya, siap. Oke, silakan Kak Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Ada Kak. Ada suara? Ya. Ada, silakan. Bertanya, tapi mungkin pertanyaannya bukan satu, tapi beberapa boleh? Izin dulu. Boleh Kak. Silakan Kak. Yang pertama saya mau menanyakan ini ya Kak. Untuk Shopee sendiri, di Shopee sendiri, agar kita konsisten untuk pembelian tuh kayak yang beli gitu. Kita sebagai pemula, langkah paling utama, paling pertama itu kita itu diajukan di apa lebih baik slide dibanyakkan live atau upload video Kak. Itu yang pertama Kak. Ya untuk pemula ya, untuk pemula. Terus yang kedua ya, ini nyambung dari materi yang pertama Kak TikTok di TikTok ya. Eh, Kenapa kalau di TikTok tuh kalau kita upload video, terus video itu kita masukkan link pembelian keranjang. Kenapa eh, viewer itu nggak naik tuh? Beda kalau kita lagi nggak gitu, nggak dimasukin keranjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di Shopee, apakah eh, naiknya itu boleh apa aja atau memang harus satu? Karena saya lihat itu bukan satu di yang live di Shopee ini banyak brand-brand yang masuk nggak cuma satu naik gitu maksudnya. Itu Kak. Nah, terus yang terakhir nih Pak, yang keempat, kenapa di Shopee ini yang saya rasakan ya, ketika saya belum memasukkan NPWP dan sudah saya memasukkan NPWP, penjualan itu lebih menurun ketika saya gitu, ketika saya udah memasukkan NPWP Kak. Itu kenapa ya? Ya itu Kak. Nah, mungkin itu Oke. saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, siap. Thank you Kak Dava pertanyaan-pertanyaannya. Aku izin coba jawab ya. Jadi tadi ada 4 concern ya dari Kak Dava 4 pertanyaan. Yang pertama, masalah buat rekomendasi buat pemula. Video atau live stream? Saranku video Kak. Kenapa video? Simple, video itu lebih mudah. Lebih mudah untuk apa? Live stream tuh sebenarnya tidak sesimpel yang kita lihat ya Kak. Karena di belakang layar tuh sebenarnya banyak hal yang perlu disiapkan untuk live stream. Itu karena gampang ini deh, kalau kita bikin video jelek, kita bisa retake, gitu kan? Kita bisa retake, kita bisa edit, kita bisa potong, gitu loh. Kalau live stream, apa yang kita sebut di live, yaitu kita nggak bisa rewind, kita nggak bisa cut. Itu live stream gitu loh. Ya, itu lebih lebih tricky kak, gitu. Jadi live stream itu butuh lebih banyak persiapan. Kalau kakak apalagi ini sekaligus menjawab ya, Shopee live stream boleh multiple produk apa enggak? Boleh kak.
Sama kayak di TikTok. Kakak boleh jualan mau 10 brand, 20 brand, 30 brand ya selama kakak sanggup silahkan nggak. Gitu. Seingatku batas maksimum keranjang kuning keranjang oranye di Shopee itu ada 99 Kak. Ini kalau aku nggak salah ingat ya. Itu bisa 99 produk yang kakak masukin. Jadi selama memang keranjang oranye masih muat, mau dimaksimalin silakan. Gitu. Nah, eh, itu bisa multiple produk. Nah, kenapa live stream itu lebih tricky ya tadi? Kalau bayangin kakak bawain 90 produk ya. 90 produk dari katakanlah berbagai brand yang berbeda. Wah, bayangin kak, kakak harus ingetin 90 uh, produk uh, unique selling point dari 90 produk berbeda. Itu susah banget kak gitu loh. Kalau kakak kepelintir jelasinnya ini um, jadi miskom ya untuk ke audiens nanti malah jadi nggak bagus gitu loh untuk depannya kalau kakak salah jelasin produk. Jadi menurutku paling gampang buat pemula memang ya bikin video dulu aja gitu karena bisa diedit, bisa di retake, rajin bikin konten dulu aja, naikin baseline. Kalau memang mau coba live stream setelah baseline-nya udah gede, silahkan gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya eh, mengenai tadi NPWP. NPWP nggak NPWP, eh, jujur kalau dari aku kurang tahu learning detailnya. Tapi kalau menurutku harusnya nggak ada pengaruh ya Kak. Nggak ada pengaruh antara kakak update NPWP dan belum update NPWP penghasilan menurun. Sebetulnya secara algoritma Shopee nggak ada hubungannya gitu ya. Mungkin memang karena traffic belakangan lagi turun atau memang kategori produk yang Kak Dava lagi highlight itu memang lagi sepi, makanya seakan-akan impact-nya karena kakak update NPWP. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Terus yang terakhir tadi masalah video gitu kan di TikTok, keranjang kuning sama nggak keranjang kuning kok lebih susah FYP ya yang keranjang kuning. Kok yang keranjang kuning viewersnya lebih dikit ya. Nah mungkin aku boleh bisa bisa bilang sebenarnya itu cuma mitos Kak. Tuh, jadi banyak orang yang bilang video kalau pakai keranjang kuning nggak bisa FYP. Itu sebenarnya mitos Kak gitu. Keranjang kuning bisa FYP nggak? Bisa Kak. Bisa banget gitu loh. Balik lagi tergantung kalau memang kontennya pas, pakai trending music, trending hashtag, dan memang itu produk yang kakak lagi pin di keranjang kuning itu memang produk yang lagi happening, bisa banget FYP Kak. Nah, cuma mungkin gini, algoritma gampangnya ya, di belakang layar, TikTok itu pasti ngefilter Kak. Ngefilter apa? Fokus yang, karena balik lagi ya, kalau kakak tadi ikut sesi satu aku, TikTok itu fokusnya showpertainment Kak. Dia harus harus jaga balancingnya. Balancing apa? Karena tujuan utama TikTok dibuat itu adalah untuk entertainment Kak. Nah, gimana cara TikTok balancing? TikTok terus balancing video yang masuk di FYP yang dipastikan pertama keluar itu adalah fokusnya untuk entertainment dulu. Karena balik lagi ya, fokus dia tuh showpertainment. Tuh, kalau dia fokusnya jualan, apa bedanya dia dan Shopee? Kan seperti itu ya kasarannya gitu. Itu pertama. Kedua, TikTok itu kan juga sekarang punya fitur ads. Nah, kenapa pada akhirnya jumlah viewers itu akhirnya dilimit sama algoritma TikTok gitu. Karena ya balik lagi, dia juga mencari revenue tambahan, TikTok mencari revenue tambahan dari ads. Ya, mereka pasti pengen orang ini pakai ads-nya TikTok. Buat apa? Nambah viewers. Ya namanya bisnis gitu kan. TikTok kalau nggak begitu juga dia nggak dapat revenue kak. Gitu ya. Kasarnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya keranjang kuning nggak keranjang kuning tetap bisa FYP kak. Nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Tapi balik lagi ya tadi relevansi konten, trending konten, kakak harus ngikutin benar-benar trennya ya supaya kesempatan masuk FYP makin tinggi. Kalau kakak bisa nemuin formula kayak videonya following trend, video-video viral, kakak bikin itu pakai viral trending music tambahin keranjang kuning ya kemungkinan besar bisa masuk FYP kak gitu sih mungkin semoga menjawab ya kak. Ya, oke. Semoga menjawab ya, Kak ya. Terima kasih, Kak Dava, atas pertanyaannya. Terima kasih, Kak Ferdi, sekali lagi. Oke, pertanyaan terakhir untuk yang on mic, karena kita keterbatasan waktu ya, sisa ini ya. Sama nanti di slide paling saya cuma pilih 2 ya, Kak ya. Ya, thank you so much atas waktunya boleh nanya nih Kak Rira. Oke, so as affiliator, Kak Ferdinand, better kita itu tanpa niche atau random atau better di satu niche aja gitu? Kalau mau mulai affiliate TikTok atau Shopee. Terus kalau as business owner,
untuk beri afiliator TikTok hanya sampel plus commission atau bahkan nggak pakai sampel hanya commissions, apa itu masih ethical dan oke? Oke, thank you. Oke, thank you Kak Dep. Oke, aku jawab yang pertama ya sebagai affiliators ya. Ah, Sebetulnya gini Kak, kalau ngomongin dari sisi, sorry tadi pertanyaan boleh diulang Kak? Yang pertama dari sisi affiliators? Dari sisi affiliators itu lebih baik kita niche atau misalnya niche itu, buku ya, kita jual buku Oh ya, aja oke, gitu oke, kan, baik, baik. atau random aja produk semua kita jual gitu, segala ada, toko serba ada ya. Kalau Oke. secara business owner, Hmm. eee, untuk ngasih hanya sampel dan kayak kasih commission only, is it okay atau, ya udah nggak pakai sampel, kamu saya kasih komisi aja, itu apa? Kayak gitu tuh apa masih ethical? Thank you. Ya, oke, Kak Dep, thank you, thank you. Oke, yang pertama sebagai affiliators, jawabannya adalah lebih baik niche. Kenapa? Karena balik lagi, kalau tadi di sesi pertama aku selalu jelasin, kita harus tahu dulu Kak, kita fokusnya mau kemana. Gitu. Karena kalau Kakak lihat ya, affiliators yang sukses di TikTok dan Shopee, mereka tuh fokus. Contoh, affiliators yang memang dia fokusnya di beauty, skincare ya, pasti mainnya di seputaran kategori produk itu aja gitu. Setiap orang, aku selalu percaya gini ya, setiap orang tuh pasti punya hobi dan interest yang berbeda. Jadi lebih baik kakak fokus di area yang memang kakak tuh strong. Kalau kakak strongnya di gadget, ya silahkan jadi reviewer gadget, gitu kan. Jadi affiliator gadget. Tapi kalau kakak senangnya di fashion, ya silahkan fokusnya di fashion. Tuh, jadi jawabannya niche sama yang toserba, itu mana yang lebih baik, mana yang lebih baik niche. Nah, tapi kakak masih nanya, tapi sekarang banyak nih di TikTok dan di Shopee, akun-akun yang toserba, itu malah lebih bagus jualannya. Yes, betul. Tapi kakak coba lihat deh. Ini mungkin learning singkat aja ya. Tapi kakak coba lihat akun-akun Roserba. Mereka jualannya jualan apa kak? Jualan harga kak. Gitu. Jadi mereka tuh mainnya main harga aja. Kakak bisa cek ya akun-akun yang Toserba di TikTok, di Shopee, yang live-nya quote on quote palu gada. Mereka tuh cuma main harga kak. Nah, pertanyaan simpel kak. Seberapa panjang atau seberapa lama brand mau support? Atau platform mau support? Ketika brand dan platform sudah berhenti supportnya, harganya sudah nggak murah lagi, akun-akun Doxerba ini akan berguguran dengan sendirinya, Kak. Yang bertahan siapa ya? Lagi-lagi yang niche. Gitu. Makanya niche itu penting. Buat aku pribadi, mending kakak fokus di niche dibanding kakak uh, jadi Toserba Palu Gada. Meskipun secara GMV saat ini ya, mungkin yang Toserba Palu Gada lebih menggiurkan, Kak. Gitu ya. Terus yang kedua, dari sisi brand, masalah produk sampel, commission rate. Jadi gini Kak, kalau dari sisi brand kita tuh ngeliat ada 3 poin ya. Pertama itu adalah commission. Commission kita biasa main di open plan. Terus produk sampel sama di kita bilangnya base fee atau fixed rate atau rate card. Nah, brand itu biasa akan mengconsider 3 hal ini. Beda-beda Kak. Ada KOL yang dia tuh cuma minta commission, which is apa? Open plan. Nah, kalau di tempatku sekarang, kita main dua ya, targeted sama open plan. Nah, kalau kakak lihat di open plan-nya brandku sekarang ya, di TikTok dan Shopee, kita nggak pernah meng-offer produk sampel, Kak. Etis nggak dari sisi brand? Ya, sebenarnya etis-etis aja, Kak. Karena kan kita open plan. Gitu. Kita tidak ada tuntutan, si affiliators kita tidak targetin, gitu kan? Nggak ada target penjualan, nggak ada kontrak kerjasama dengan kita sebagai brand, itu ya it's up to you gitu. Sebagai affiliators, kalau kamu mau mempromosikan produkku, ya silahkan. Itu open plan dengan persentase komisi yang sudah kita setting. Dan itu transparan semua, Kak. Kakak bisa lihat kan di dashboard. Tuh. Jadi kalau ditanya etis nggak? Etis-etis aja gitu loh. Yang mau mempromosikan ya monggo, yang nggak mau ya sudah gitu loh. Kasarannya kan seperti itu. Nah terus yang kedua, based on targeted plan. Nah kalau based on targeted plan, itu kan biasanya brand atau seller yang approach. Nah itu sudah wajib hukumnya, Kak. Kita provide produk sampel gitu ya. Kenapa? Kita sebagai brand kita yang approach. Kayak kita tawarin, misalnya Kadep sebagai affiliators, aku approach Kak, mau bantu aku promosiin Colgate nggak? Komisinya 15%. Produk sampel itu wajib aku provide. Karena aku yang menawarkan diri gitu. Aku yang uh, ngajakin kerjasama. Jadi harus provide produk sampel. Yang ketiga, sistem base fee atau fixed rate. Nah, base fee atau fixed rate ini biasanya antara dua ya. Kita join dengan agency atau kita direct approach. Nah, itu biasanya juga kita provide produk sampel.
Tapi balik lagi sebagai brand atau sebagai seller, kita pasti ngitung um, affiliators ini skalanya sudah cukup besar atau belum. Kita akan hitung lagi base base fee-nya atau fixed rate-nya itu make sense nggak buat kita gitu. Terus kita biasa lah berhitung lah di belakang layar. Kita proyeksi salesnya bisa berapa segala macam. Itu. Semoga menjawab ya, Kak Dep ya. Oke, terima kasih Kak Dev pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Ferdi. Oh ya, bicara tentang ini tadi ya Kak ya. Untuk yang di Slido aku pilih salah satu aja ya Kak ya. Oke, siap Kak. Nah, nah, bicara tadi ya tentang kalau apakah harus ada apakah baiknya per niche atau memang bisa palu gada gitu. Nah, kalau misalnya ini Kak pertanyaannya, eh, kalau ternyata teman-teman di sini udah ada yang ternyata udah terlanjur nih Kak palu gada. Nah, dari Kak Ferdi gimana nih? Oke, kalau sudah terlanjur palu gak ada, ya saranku tetap dicari niche-nya, gitu. Apa yang sudah jalan ya tetap dijalanin. Ya jangan stop. Balik lagi ini kita ngomong dunia digital ya. Ya trennya lagi di mana silahkan diikutin gitu. Mumpung masih trending ya silahkan dinikmati lah penjualannya di sana. Gitu. Nah tapi saranku tetap dicari niche-nya. Karena ini tidak sustainable. Aku bisa bilang kalau Palu Gada ya. Tuh. Jadi tetap silakan cari niche-nya supaya apa? Supaya kalau nanti misal support dari brand atau support dari platform sudah berkurang, trennya sudah menurun gitu kan, kakak masih punya nih core-nya gitu di niche-nya yang tadi gitu loh. Fokusnya mau di mana? Saranku itu sih. Oke nih Kak. Oke, satu lagi terakhir ya Kak ya. Dari yang Slido aku ambil aja singkat langsung. Ya. Nah, gimana nih kalau misalnya nih ada teman-teman di sini pengen banget jadi afiliator, tapi keterbatasan modal nih, sementara belum ada sampel produknya. Nah, kalau dari Kak Ferdi gimana nih sarannya? Oke, mau jadi affiliator, keterbatasan modal, belum punya produk sampel, gampang Kak. Kakak cari dulu produk yang kakak punya di rumah. Pasti dong ada dong gitu. Mm, Maksudku ya simple deh. Kita di rumah pakai shampoo-nya apa, sabunnya apa, mm, eh, pasta gigi apa, sikat gigi apa, sabun cuci piring apa yang ada di rumah gitu kan yang kakak suka, kakak pakai, ya silahkan dijadiin konten dulu. Kalau memang nggak apa ya keterbatasan modal, um, nggak mau beli produk baru khusus buat konten ya silahkan pakai apa yang ada di rumah. Itu satu. Kedua, di Shopee tadi balik lagi yang aku bilang ya, Shopee itu unik, dia tuh hard selling. Kakak bisa nyomot video, kakak edit-edit, di remake jadi satu video, kakak bisa posting kok di Shopee video. Karena Shopee belum seketat itu gitu loh, nggak seketat sebelah ya si TikTok. mm. Jadi bikin kayak gitu itu free gitu. Editnya ya silakan pakai ya free editor, CapCut segala macem, posting ya kalau ada penjualan kakak dapat komisi. Itu sih paling dari aku. Wah, banyak jalan menuju afiliator ya Kak ya. Banyak jalan kak, betul. Jangan menyerah ya, meskipun keterbatasan modal atau belum punya sampel produknya, kita Betul. pertama tadi bisa menggunakan apa yang ada di rumah dulu, gitu Ya, kan? betul. Atau ya itu tadi ya, sarannya dari Kak Ferdi bisa mencomot gitu ya, video-video yang sudah sudah beredar di Shopee gitu kan, Iya, untuk betul. untuk diedit-edit sesuai dengan gayanya uh, Betul. teman-teman semua gitu. Betul. Oke, wah materinya daging sekali nih Kak Ferdi. Mantap banget gitu ya insight-nya untuk teman-teman. Oke, karena waktu juga lah yang harus memisahkan kita nih, padahal lagi seru-serunya nih. Oke, eh, dari Kak Ferdi sebelum aku tutup kelasnya, ada sepatah dua patah kata mungkin untuk rekan-rekan yang sudah hadir dari pagi sampai sore ini nih Kak. Silahkan. Oke, mungkin singkat aja dari aku. Aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semua nih yang udah sangat-sangat antusias gitu. Aku happy bisa sharing apa yang aku tahu deh dan apa yang aku punya ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan buat teman-teman dari uh, sisi affiliators gitu kan, jangan patah semangat. Percayalah gitu kan, kerja keras teman-teman pasti nanti akan membuahkan hasil. Terus dari sisi seller ya jangan jangan patah semangat juga gitu. Banyak jalan menuju Roma tadi ya lagi-lagi baik dari sisi affiliator ataupun dari sisi seller. Banyak hal yang kita bisa maksimalin, banyak hal yang kita bisa coba gitu. Jangan patah semangat, pasti nanti ada jalannya. Ini